Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adisha Neila Ahda dengan NIM 252310101126. Dan saya Feby Arin Valentina dengan NIM 252310101127. Kami berasal dari Kelas D dan kami akan menjelaskan mengenai materi Terminologi Anatomi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah bidang khayal atau imajiner. Yang pertama adalah sagital atau garis tengah. Sagital sendiri membagi tubuh menjadi dua, yaitu sebelah kanan atau dextra dan sebelah kiri yaitu sinistra. Lalu yang kedua adalah transversal. Transversal sendiri membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Dan yang ketiga yaitu koronal. Koronal adalah garis yang membagi tubuh menjadi depan yaitu anterior dan posterior atau belakang. Yang kedua adalah posisi anatomi. Yang pertama yaitu posisi anatomi berdiri, yaitu posisi tubuh tegak sempurna, badan menghadap ke depan, telapak tangan mengarah ke depan, dan kaki lurus ke depan. Yang kedua adalah supinasi atau telentang. Pada dasarnya posisi supinasi sama dengan posisi anatomi berdiri, tapi bedanya dalam bidang horizontal. Lalu yang ketiga yaitu posisi pronasi atau tengkurap, yaitu punggung menghadap ke bawah, lalu dengan posisi horizontal dan wajah menghadap ke bawah. Dan yang terakhir adalah posisi litotomi. Pada dasarnya posisi litotomi digunakan dalam dunia kebidanan, yaitu ketika seseorang akan melahirkan. Yang ketiga adalah arah gerakan. Yang pertama adalah fleksi, yang kedua adalah ekstensi, dan yang terakhir adalah hiperekstensi. Yang kedua yaitu abduksio dan adduksio. Jika abduksi adalah gerakan menjauhkan tubuh dan adduksi yaitu gerakan mendekatkan tubuh. Lalu selanjutnya adalah gerakan rotasi. Gerakan rotasi sendiri ada dua, yaitu eksorotasi dan endorotasi. Lalu selanjutnya adalah gerakan sirkumduksi, yaitu gerakan memutar sendi. Yang keempat yaitu elevasi dan depresi. Elevasi yaitu mengangkat pundak, dan yang kedua ada depresi menurunkan pundak. Selanjutnya adalah inversi dan eversi. Inversi sendiri artinya memiringkan telapak kaki ke bagian dalam, dan eversi memiringkan telapak kaki ke bagian luar. Dengan catatan, istilah ini hanya digunakan untuk daerah pergelangan kaki. Dan selanjutnya yaitu supinasi dan pronasi. Gerakan ini hanya digunakan untuk pergelangan tangan. Jika supinasi yaitu gerakan mengadakan tangan, dan jika pronasi yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tonjolan. Yang pertama yaitu prosesus, yaitu nama umum untuk tonjolan atau taju. Dan yang kedua ada spina, yaitu tonjolan yang tajam seperti duri. Dan yang ketiga yaitu tuber atau benjolan bulat. Dan yang keempat yaitu tuberculum, tonjolan bulat yang kecil. Dan yang kelima yaitu krista, gerigi tepi. Selanjutnya adalah pecten. Pecten artinya bagian pinggir yang menonjol. Lalu kondilus yaitu tonjolan bulat di ujung tulang. Selanjutnya adalah epikondilus, benjolan pada kondilus sendiri. Lalu cornu artinya adalah tanduk. Lalu yang terakhir adalah linea atau garis. Dan yang selanjutnya ada istilah anatomi untuk bagian melengkung. Yang pertama ada fossa, yaitu nama umum untuk melengkung. Dan yang kedua ada fossila, yaitu fossa yang kecil. Dan yang ketiga ada fovea, yaitu fossila yang kecil. Yang keempat adalah foveola, artinya fovea yang kecil. Lalu sulcus yang artinya alur. Lalu yang terakhir adalah insecura yang artinya tangki. Dan selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen yaitu lubang, dan yang kedua ada fissura yaitu celah, dan yang ketiga ada apertura yaitu pintu, dan yang keempat ada karalis atau saluran. Lalu selanjutnya ada ductus yang memiliki arti pembuluh. Lalu meatus yang artinya liang.
Selanjutnya adalah kafum atau rongga, lalu selula atau ruangan kecil. Selanjutnya ada bidang anatomi. Yang pertama yaitu bidang median, yaitu bidang yang membelah tengah dari aksis longitudinal dan aksis sagital. Nah, bidang ini tuh dinamakan dengan bidang mediosagital. Lalu yang kedua ada bidang sagital, yaitu setiap bidangnya sejajar dengan mediosagital. Yang ketiga adalah bidang koronal atau frontal. Bidang ini yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi. Yang terakhir adalah bidang transversal. Letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang-bidang koronal, baik itu berdiri maupun tidur. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama ada anterior, yaitu bagian depan. Posterior yang artinya bagian belakang. Lalu ada superior, bagian atas. Lalu inferior yang artinya bagian bawah. Lalu ada dextra, bagian kanan. Sinistra yang artinya bagian kiri. Lalu ada horizontal, yaitu bidang datar. Dan vertikal yang artinya bidang tegak. Lalu ada internal, bagian dalam. Eksternal bagian luar. Parietal, lapisan luar. Visceral yang artinya lapisan dalam. Dan ada sentral, bagian tengah. Yang selanjutnya adalah perifer atau bagian pinggir atau tepi. Lalu ada ascendant, yaitu bagian naik. Dan yang terakhir adalah descendant yang artinya bagian turun. Selanjutnya ada proksimal, yaitu lebih dekat dengan ujung atau batang tubuh. Contohnya siku yang terletak proksimal terhadap pergelangan tangan. Lalu selanjutnya ada distal. Distal sendiri artinya ujung atau menjauhi tubuh. Contohnya adalah pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Lalu selanjutnya ada medial, yaitu terletak di bagian tengah atau lebih dekat dengan median. Contohnya jari manis yang terletak median terhadap jari jempol. Lalu yang selanjutnya adalah lateral. Lateral sendiri artinya bagian samping atau menjauhi bidang median. Contohnya adalah telinga terletak lateral terhadap mata. Selanjutnya ada superficial. Superficial terletak lebih dangkal atau lebih dekat dengan permukaan tubuh. Contohnya seperti otot kaki yang terletak superficial terhadap tulangnya. Lalu selanjutnya ada profunda. Profunda sendiri artinya dalam atau lebih dalam. Contohnya adalah tulang hasta dan tulang pengumpil terletak lebih profunda daripada otot lengan bawah. Selanjutnya ada transversal, yaitu potongan melintang. Lalu selanjutnya ada longitudinal yang artinya potongan memanjang. Selanjutnya ada palmar, yaitu ke arah telapak tangan. Dorsal yang artinya punggung. Lalu ada plantar, yaitu ke arah telapak kaki. Lalu selanjutnya adalah ventral atau bagian depan ruas tulang belakang. Lalu ulnar ke arah ulna atau tulang hasta. Selanjutnya adalah radial atau ke arah radius. Selanjutnya ada tibial ke arah tibia atau tulang kering. Selanjutnya adalah fibular atau ke arah fibula. Selanjutnya ada kranial, yaitu kepala. Dan yang terakhir ada kaudal atau tulang ekor. Selanjutnya ada istilah anatomi bagian rongga atau kafum. Yang pertama bagian kafum kepala, yaitu ada kafum cranials atau kepala, isinya otak besar, cerebrum, dan otak kecil, cerebellum, dan batang otak. Lalu yang kedua ada kafum orbitalis atau mata, isinya bola mata atau orbita. Dan yang ketiga ada kafum nasal atau hidung, isinya tempat lewatnya udara pernafasan. Dan yang keempat ada kafum oris atau mulut, isinya lidah dan gigi. Dan yang kelima ada kafum timpani, isinya tulang pendengaran. Yang kedua adalah kafum di area badan. Yang pertama adalah kafum toraks atau kafum yang berada di dada. Isinya adalah dada atau pulmo, jantung atau kardio, aorta, vena cava, arteri, vena pulmonalis, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah kafum abdomen atau kafum yang berada di perut. Isinya adalah lambung, usus besar, usus halus, limpa, pankreas, hati, dan ginjal. Lalu yang terakhir adalah kafum pelvis atau kafum panggul. Isinya adalah kandung kemih, kelenjar prostat, rahim atau uterus, indung telur atau ovarium. Sekian penjelasan dari kami mengenai terminologi anatomi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.